Milenial nggak bisa beli rumah. Rumah subsidi ukuran mengenaskan. Harga miliaran tapi kok di ujung kota banget. Gimana kalau ada solusi alternatif? Boleh diceritain gak nih? Rumah flat tuh kayak gimana sih gitu? Kayak rusun yang 4 lantai, tanahnya cuma 250 meter persegi, dan desainnya bagus. Low rise apartment lah. Dan ini teman-teman di tengah-tengah Menteng. Karena dekat MRT Duku Atas, jadi kita bilangnya Duku Atas juga. Harganya terjangkau. Itu sewa tanah saya itu dengan unit saya yang 90 meter persegi itu sekitar 700-800-an ribu. Wow. Sementara sebelah saya tuh ada kos-kosan itu 4 juta gitu sebulan gitu. Inilah kerennya Mbak Elisa dari Rujak Center for Urban Studies. Ini menurut gua inovasi underdog yang perlu kita gaungkan. Orang yang datang ke kami semuanya sama kok. Oke. Dia mau jual tapi nggak laku-laku semuanya. Wow. Ada 7 tanah. Dia Wow. sekarang lagi istilahnya kalau orang zaman sekarang in this economy. Semoga setelah ini makin banyak pemilik tanah yang mau collab bikin solusi hunian yang udah proven ini. Tapi gua antre nomor 1 ya kalau di Jaksel dan Jakpus. Hehe. Semua orang bisa melakukan ini Mbak dengan RDTR yang baru ini. Enjoy the podcast. This is Ruby, your host, starting now. It's good to be back di Underdog Podcast teman-teman. Kali ini gue punya satu tamu yang gue tunggu-tunggu banget. Sebenarnya udah mantengin tweetnya kayaknya dari tahun lalu ya, perjalanannya rumah flat. Akhirnya bisa ngelihat wujudnya jadi dan hari ini bisa ngobrol langsung. Karena menurut gue ini salah satu solusi hunian yang menarik banget. So please welcome Mbak Elisa. Ya, halo, selamat pagi, siang, sore. Mungkin boleh sedikit perkenalan dulu Mbak El, kira-kira dari mana, backgroundnya gimana gitu. Saya Elisa Stanujaya. Sebetulnya latar belakang pendidikan saya itu arsitektur. Sempat jadi arsitek beberapa tahun di Jakarta dan di Sydney. Lalu sempat jadi dosen juga beberapa tahun sebelum akhirnya mendirikan Rujak di tahun 2009 dan resmi jadi badan hukum di 2010 gitu. I see. Dan Rujak ini adalah Center for Urban Studies ya. Iya. Aku karena kalau di Twitter ini menurutku Mbak El ini lumayan vokal. Jadi aku pikir karena tugasnya buat merusak netizen yang keselin. Sudah berkurang sih. Iya. Tapi seru, angle-angle pemikirannya menurutku menarik karena problem solving rata-rata gitu. Apa yang kita alamin masalah di Jakarta. Ya kalau Rujak sendiri sebenarnya pada saat kita mendirikan di 2009 tuh nggak ada hubungannya sama Jakarta sih. Waktu itu kita milihnya sederhana aja. Gado-gado udah ada jadi website gitu. Jadi kita tadinya mau pakai gado-gado, terus akhirnya adanya Rujak, ya udahlah. Jadi kenapa namanya Rujak itu kita berpikir kota Indonesia tuh unik-unik semua dan masing-masing kan punya rujaknya masing-masing. Yeah. Jadi kayak rujak bebek lah, rujak cingur lah, dan segala macam. Rujak asam kalau di Cirebon gitu ya. Nah, dan isinya tuh juga beragam gitu. Jadi kita mau bilang kota-kota Indonesia tuh unik, isinya beragam dan nggak bisa dibuat sama satu sama lain karena mereka unik, karena punya keunikan itu sendiri gitu. Itu sih asal muasalnya. Aku pikir tuh jaknya tuh Jakarta gitu loh, enggak ya. Jadi emang pendekatannya adalah gimana solving problem soal ini ya, kayak urban planningnya di ini ya. Jadi kami menyebut diri kami sendiri tuh urbanis gitu, orang yang meneliti maupun tertarik soal perkotaan gitu. Perkotaan itu macam-macam sih. Nah, cuma yang mungkin agak membedakan sedikit Rujak itu karena kami melihat solusi itu tidak ada secara teknokratis saja gitu, tapi ada di masyarakat juga gitu. Dan kami sebutnya koproduksi pengetahuan. Pengetahuan itu hanya bisa muncul dan diproduksi secara bersama-sama. Dan setelah warganya punya pengetahuan yang kurang lebih sama atau bukan kurang lebih sama ya, kurang lebih kaya gitu ya, dan dia bisa mendorong perubahan gitu. Jadi itu tesis dari pendirian Rujak itu sendiri gitu. I see. Salah satu bentuknya adalah kalau nggak salah kemarin yang buku sempat direview Pak Anies ya. Oh iya itu
itu kan salah pendirinya kan saya dan Marco ya. Marco itu sepanjang mungkin lebih dari setengah hidupnya adalah memang bekerja soal kota dan meneliti soal kota gitu. Jadi itu adalah memang kumulasi pengalaman pengetahuan dia soal kota yang sekitar 90-an kota tertulis di situ. Jadi jangan lupa beli kota-kota Indonesia juga. Judul bukunya Kota-Kota Indonesia. Ada di Gramedia? Di Gramedia justru nggak ada karena kami ini buku itu diterbitkan oleh komunitas bambu ya. Dan Kobam ini punya toko buku sendiri gitu. Jadi bisa ke Tokopedia mereka atau bisa ke toko Kobam yang di flat kami gitu. Yang di flat. Oke. Berarti habis dari sini kita ke sana berarti. Kalau nggak salah lagi diskon 25% sampai kapan gitu. Saya sendiri lupa. Tapi isi bukunya aku kebayang adalah 90 kota ya. Jadi bukan 90 kota diceritakan satu-satu ya. Jadi babnya itu dia merangkainya seperti kayak cerita gitu. Jadi kita nggak sadar pada sambil baca tuh sambil dia cerita, tapi ada grafiknya, ada sejarah, ada apa gitu. Tapi totalnya menceritakan sekitar 90-an kota dari 3 volume sebanyak 1.700 halaman totalnya. I see. Boleh di spill nggak 1-2 cerita yang menurut Mbak Elisa nih, wah ini seru banget nih kalau orang tahu gitu. Kalau ya misalnya berkaitan dengan topik hari ini ada tuh soal perumahan gitu. Jadi di situ dia menjelaskan kenapa strategi perumahan Indonesia itu gagal sampai hari ini. Termasuk mengkritik kalau subsidi terhadap kepemilikan kepemilikan pribadi itu juga akan seperti membuang garam di lautan gitu. Jadi juga ada data-data menarik dari sepanjang pelita gitu bahwa semakin tinggi subsidi ataupun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah justru tidak sejalan dengan lonjakan penyediaan perumahan gitu. Jadi contohnya seperti itu gitu. Wow. Aku pikir tuh cerita yang ada. Saya rasa lebih ke historisnya gitu. Karena aku pernah baca buku tentang prefektur atau bukan prefektur namanya kalau di Jepang tuh apa ya? Prefektur. Wordnya ya. Kalau ward tuh di dalam cuma ada Tokyo sama Kyoto Osaka yang punya ward. Yang lainnya nggak punya. Kalau prefektur kan kayak provinsi ya. Iya. Lebih kecil ya provinsi lah ya. Berarti mungkin kayak kecamatan kali ya. Iya, ward tuh kayak distrik kecamatan. Kayak distrik iya. Ternyata ada historisnya kenapa distrik-distrik tertentu tuh jadi distriknya quote-unquote orang kaya karena secara pertanahan tuh ternyata Tokyo tuh tidak flat tapi ada dari tinggi ada yang ke bawah. Nah itu menunjukkan kelasnya mereka gitu. Yang dari atas biasanya grup-grup samurai yang kaya-kaya atau gitu yang ada hubungan sama kerajaan gitu dan ke bawah sampai sekarang karena mereka juga menghindari tinggal di area yang lempengnya dekat sama rawan gempa gitu ya atau bahaya kalau gempa gitu. Nah itu bagian dari cerita juga di buku itu. Itu ada. Jadi kan Marco waktu dulu juga misalnya pada saat pasca tsunami Aceh. Contohnya ya kalau misalnya dikaitkan soal kebencanaan ya itu kan dia juga turut membantu membangun sekitar 3.000-an rumah gitu kan. Jadi dia juga menceritakan proses kenapa di kawasan itu juga negosiasi dengan pemerintah garis pantainya dulu kan biasa ya seperti pasca sama seperti di gempa Palu dan yang diikuti tsunami Aceh juga sama. Orangnya tuh nggak boleh tinggal dekat pantai lagi dengan dengan pertimbangan yang patronizing gitu deh, yang sebenarnya agak lucu ya karena mereka tuh kan nelayan kan kebanyakan. Nah jadi itu ada negosiasi supaya jarak amannya tuh juga diturunkan, tapi konsekuensinya didesain apa dan sebagainya. Jadi itu juga ada di situ. Oke. Nah kita balik ke obrolan utama hari ini soal solusi hunian tadi ya, rumah flat. Saya ngerasa sebagai orang yang pernah ngalamin nyicil rumah bunga 13%, kemudian pas floating naik lagi gitu ya. Kayaknya pilihannya emang kita di Indonesia tuh nggak banyak ya, Mbak ya. Saya ilustrasikan dengan ada satu buku saya suka namanya Third Door. Jadi manusia itu punya 3 pilihan. Pilihan pertama pilihan standar gitu ya. Ya kalau case-nya rumah, ya kita beli rumah sesuai administrasi lah, antri gitu ya. Bahkan beberapa pengembang tuh kalau beli rumah kita mesti ngambil nomor dulu gitu, rebutan gitu ya. And then pintu kedua ya kalau kita yang punya budget lebih ya kita tentunya bisa beli apapun yang kita mau. Nah menurutku yang Mbak Elisa mulai ini pintu ketiga nih.
gimana membuat jalan yang sebenarnya sebelumnya belum ada tapi jadi ada gitu. Soal si rumah flat, kalau nggak salah saya baca harus cari tanahnya, bangun koperasi, terus juga melobi soal regulasinya juga ya. Itu boleh diceritain nggak Mbak El? Jadi itu sebenarnya bermula dari sejak berdirinya Rujak sih. Waktu itu ada artikel, masih ada artikel di Rujak bahwa kita tuh menilai Jakarta tuh kekurangan lantai gitu. Kalau dihitung-hitung secara kasar, supaya 3 juta komuter itu tinggalnya di Jakarta, itu cuma membutuhkan yang sebagian besar 2 lantai jadi 4 lantai, dan tapi 4 lantai itu harus multi-family housing, bukan yang single family aja gitu. Jadi mesti makanya setelah itu dan kebetulan juga ada beberapa riset ya, waktu itu ada dari Theo Delft gitu ya, dia juga memperlihatkan kesenjangan lantainya dibandingkan dengan Singapura, Shanghai dan Hong Kong gitu. Yang Shanghai Hong Kong nggak usah di ini ya, tapi dengan Singapura aja kita tuh jumlah total lantai terbangun di Jakarta hanya 1/8-nya dari Singapura. Gitu. Jadi Singapura tuh lebih banyak lantai 8 kali lipat. Makanya di Singapura banyak ruang terbuka hijau gitu ya. Walaupun dia memang jumlah penduduknya lebih kecil ya, tapi tetap saja dia jumlah lahan terbuka hijaunya sangat besar sekali gitu. Jadi istilahnya efisien kotanya secara jumlah lantai dan dekat-dekat dengan pusat transit gitu. Nggak kayak kita melebar Jakarta itu. Lalu kami bikin studi juga. Kan kita banyak jalur Transjakarta nih. Tapi jalur Transjakarta tersebut ternyata tidak optimal. Tidak optimal tuh apa? Ada beberapa sih. Ada kawasan yang padat tapi mereka belum tentu naik Transjakarta. Itu biasanya setelah dilihat lagi itu aksesibilitasnya buruk. Nah, lalu ada ada yang sangat ramai tapi kalau dilihat huniannya tuh nggak cukup, ternyata mereka huniannya berdesakan gitu. Ada yang jalur yang potensial karena dia di tengah kota tapi decaying gitu loh, jadi bangunannya jelek-jelek gitu dan kosong kayak kota hantu aja. Nah itu yang terakhir itu menarik perhatian kami gitu. Jadi kayak contohnya mungkin tahu kawasan Cideng. Tahu ya, Cideng tahu ya. Jadi sepanjang itu tuh banyak sekali ruko tapi rukonya tuh banyak yang kosong. Betul. Nah itu jadi kami studi tuh gimana cara densifikasi, butuhnya apa, harganya berapa, di situ kita telepon yang dijual itu ketahuan, lalu kita hitung simulasi dan sebenarnya masih, kalau misalnya ini ya masih cuan lah kalau misalnya ada developer kecil atau apa yang mau mengembangkan hunian di sana. Cuma ya memang harus siap dia untuk marginnya nggak terlalu besar gitu. Nah dan setelah itu di saat yang bersamaan kan saat itu punya Pak Anies ya dan waktu itu TGPP ya dia tahu soal riset-riset kita itu gitu, dan itu juga kerap dipresentasikan dan akhirnya dia masuk ke revisi EDTR, rencana detail tata ruang, yang akhirnya mengakomodasi penambahan jumlah lantai yang tadi gitu, yaitu dalam rupa rumah flat dan bisa multifamily gitu. Jadi itu kurang lebih lah ceritanya gitu. Wow. Berarti sebelum ada RDTR itu ya 2022 ya. Berarti ya cuma ada pilihannya orang bangun apartemen yang tinggi atau rumah biasa gitu ya, atau rusun gitu ya. Sebenarnya rumah flat ada. Nah, cuma jadi waktu sebelum revisi EDTR 2022 itu kita punya Perda 1 2014 rencana detail tata ruang juga. Tapi di situ agak complicated gitu ya. Jadi klasifikasi rumah tuh dari R1 sampai R11. Ini agak teknis ya. Wah, ini apa sih seru. Ya. Karena kita orang awam nggak tahu nih. Ini jadi tahu teknis saya. Nah itu udah nggak relevan karena R1 sampai R11 itu zaman saya kuliah berapa puluh tahun lalu itu kayak gitu juga, maksudnya masih yang perumahan taman yang udah nggak ada gitu. Itu kan tadinya rumah Kemang tuh harusnya rumah taman gitu, yang dimana jumlah ruang terbuka hijaunya lebih besar. Misalnya ruang terbuka hijaunya 50%, bangunannya cuma 50% gitu loh. Tapi kan gak kejadian ya. Maksudnya itu udah gak relevan lagi tuh yang model-model kayak gitu. Rumah flat ada di situ. Tapi rumah flat punya syarat luas lahannya harus minimal 3.000 meter persegi. Wow. Kalau misalnya luas lahannya 3.000 meter persegi, kita udah tahu kan siapa yang bisa bangunkan. Antara pemerintah, akhirnya jadinya rusunawa tuh biasanya. Atau ya developer. Tapi developer mana mau dia cuma bangun 4 lantai di tanah mahal Jakarta kan. Betul. Nah lalu kami studi lagi tuh, pada akhirnya cuma 1,2% kalau nggak salah dari seluruh Jakarta yang memang R berapa ya rumah flat itu ya, aku kayaknya R10 atau berapa gitu loh.
Nah, berarti kan nggak berguna itu EDTR-nya. Jadi I see. nggak mendorong pembangunan yang Ya. multifamily yang 4 lantai. Nah, lalu di EDTR 2022 itu semua tata ruang kita tuh klasifikasi subzonanya tuh dipermudah di saat itu. Jadi kayak misalnya hunian cuma ada beberapa aja. Jadi kayak rumah padat, rumah tidak padat gitu ya. Satu lagi I yaitu see. jadi rumah yang masih tunggal dibagi jadi rumah padat dan rumah sangat padat gitu ya. Lalu rumah yang udah yang bertingkat itu dia jadi ada rumah flat, ada rumah susun. Udah I gitu sudah see. selesai gitu loh. Jadi disimplify ya. Iya, simplifikasi gitu. Tapi secara nggak langsung emang update yang udah dibutuhkan karena itu udah berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Iya, jadi memang jadi kayak rumah antara rumah padat dan sangat padat itu kan kita melihat kenyataan bahwa di gang-gang Ya, belakang atau Kuningan tuh. ya itu kan udah nggak ada halaman lagi kan Betul, gitu loh. betul. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Ya itu kan mungkin yang baru ya, yang kayak yang lama kayak di Gajah Mada, Hayam Wuruk. Yes, yes. Itu kan semuanya Pancoran. 100% Iya. gitu kan. Memang nggak masuk akal gitu mengharapkan orang tiba-tiba bikin halaman gitu. Kan Betul. berarti kalau misalnya pakai aturan yang lama itu seluruh Jakarta melanggar tata ruang semua gitu loh. Iya lagi. Iya udah nggak relevan gitu Oh, iya. loh. Gitu Oke. aja sih. I see. Dan aku baca tadi kan 3.000 meter persegi ya. Sekarang jadinya 240 sampai 480 ya. Yang Bisa rumah flat. sampai saya tuh lupa sampai 720. 720. Iya, I see. Dan bisa iya. bangun 4 lantai. Iya, 4 lantai. Oke. Iya. Dengan area hijau 20% ya kalau nggak salah. Tergantung sih dia ada di mana. Jadi dia misalnya ini juga sebenarnya masih ada, mereka masih ada kesalahan sedikit lah pada saat dia. Saya curiga mungkin simulasinya kurang banyak. Jadi jumlah lahannya makin besar. Misalnya dia jadi 600, justru yang persentase lahan yang bisa dibangun tuh jadi makin kecil gitu loh. Jadi misalnya 240 apa 240 apa 50 itu ya. Itu lahan yang dibangun misalnya boleh sekitar 70% aja gitu. Jadi cukup besar 70% lahan bisa dibangun. Tapi begitu dia 700-an maka dia turun gitu. Jadi cuma 60 gitu loh. Ya akhirnya kan jumlah ruang yang bisa jadi kita bilangnya sellable area gitu. Sellable area juga menurun gitu loh. Iya. Harusnya bisa menampung lebih banyak keluarga Iya, mungkin ya. gitu. Sebenarnya apalagi kalau misalnya dia ada di kawasan TOD itu sebenarnya 70% juga agak masuk akal sih gitu. Kecuali 70%-nya benar-benar untuk ruang terbuka hijau gitu loh. Iya. Karena kalau di TOD itu ya memang orang udah nggak bawa mobil ya. Orang udah Iya, ya udah nggak ada parkiran mobil kan harusnya kan gitu. Iya harusnya nggak ada kayak di kami cuma masih ada satu motor sih, ada satu penghuni yang punya motor satu. Iya, gitu iya. sih. Ya masih make sense lah itu menurutku. Di Jakarta susah juga kalau nggak ada kendaraan sama sekali ya. I see. Oke, karena ini podcast dan mungkin kita nanti bisa tampilin videonya juga. Tapi buat teman-teman yang dengerinnya via audio saja, boleh diceritain nggak nih rumah flat tuh kayak gimana sih gitu? Mereka mungkin belum kebayang ya gitu. Sebenarnya sederhananya ini ya, kalau secara bentuk dan kalau arsitekturnya jelek itu kayak ruko gitu loh. Maksudnya gimana sih lantai dasar itu sebenarnya bisa tetap untuk flat, tapi akhirnya kita pilih untuk yang non flat, jadi ada komersialnya. Lalu ada tangganya tuh ke lantai 1, 2, 3 gitu ya. Lantai 1 ada 2 unit, satu unit di lantai 1 itu ada 2 unit, satu ukurannya 90 meter persegi, satu ukurannya 40 meter persegi. Naik lagi lantai 2 sama unit lagi 90 meter persegi, 40 meter persegi. Lalu di lantai ketiga dia karena ada 3 unit, lalu kita buat mesanin gitu. Jadi sebenarnya itu 4,5 lantai totalnya. Dengan masing-masing unit di lantai 3 itu kurang lebih 50 meter persegi, 60 meter persegi, sama 70 meter persegi gitu. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak rusun yang 4 lantai tapi dia kecil gitu ya, cuma tanahnya cuma 250 meter persegi, dan desainnya bagus gitu. Harusnya kan desainnya jelek. Iya. Harus dong arsitek yang bangun nih soalnya nih. Harus ada nilai estetiknya ya dan fungsinya bagus. Dan ini teman-teman di tengah-tengah Menteng. Ini jalan kaki ke Cikori Patisserie bisa nih. Dan menurutku lebih dari itu adalah seberapa dekat itu ke
public transport. Iya. Itu menurutku yang game changer sih. Iya memang target. Jadi pada saat kami bikinnya studi densifikasi itu, kami memang selain lahan ini ya, kami memang mencari sebenarnya seluruh Jakarta tuh banyak banget. Jadi kalau dihitung mungkin sekitar yang bisa di 4 lantai kan tuh bisa 60%-an gitu loh. Karena sudah dengan memanfaatkan jalur Transjakarta yang udah ada terutama. Gitu. Jadi karena kan dia sebenarnya menyambung kemana-mana Transjakarta itu gitu. I see. Oke. Nah, kalau saya mungkin nggak akan menyebutnya rusun karena sebagian besar yang mendengarkan ini kalau ngeliat rusun pasti perspektifnya ini rusunnya rusun subsidi yang agak kumuh gitu, kelihatannya pasti ngebayang gitu. Saya mungkin lagi nyebutnya lebih kayak low rise apartment. Kalau teman-teman pernah ngulik rumah kalau nggak salah di Alam Sutra tuh ada satu low rise apartment namanya Lloyd's. Tingginya nggak nyampe, kayaknya 6 lantai aja gitu ya. Luasannya lumayan gede-gede dan itu menurutku mungkin yang terdekat gitu ya. Tapi again tadi 90 meter persegi, luasan 60 sangat layak. Apalagi kalau kita ngelihat banyak pengembang yang menjual apartemen di ujung-ujung Jakarta, luasannya di bawah 30, Pak. Iya. Itu dibikin kadang-kadang one bedroom gitu ya, atau studio. Itu menurutku kok bisa sekontras itu gitu ya. Kenapa nggak ada orang yang mau mengusahakan ini gitu? Apakah karena regulasi tadi atau memang tadi ya harus ketemu dulu 7 orang yang mau sepakat bangun ini bareng-bareng and then baru bisa jalan tuh Mbak? Sebenarnya yang paling penting itu adalah mengontrol harga tanahnya sih. Jadi saya kami bertujuh ini kalau beli tanah di Menteng yang nggak akan mampu. Di Duku Atas itu, ini kan maksudnya karena dekat MRT Duku Atas, jadi kita bilangnya Duku Atas juga. Yes. Itu sekitar 50 juta per meter persegi tanahnya. Wow, ini luasannya? 250 itu berarti aku yang nggak tahu berarti 12,5 M ya. 12,5 M ya. Ya 12,5 M ya. Tanah only. Ya dapat warisan orang tua juga mungkin jangan-jangan juga nggak kebeli juga tuh tanah ya. Yang untungnya tapinya anggota koperasinya adalah salah satu yang tinggal di situ di tanah itu. Nah tadinya tanah itu mau kita hitung nominal untuk dijual dan dipecah gitu loh kayak seperti layaknya developer ya. Yes. Tapi itu biasanya selain harus kita beli juga harus bayar pajak baik pembeli maupun penjual tuh sama-sama kena gitu. Nah akhirnya pas dihitung wah ini nggak worth it gitu. Ya udah kami akhirnya memutuskan seperti layaknya praktek yang sudah sangat biasa di Eropa gitu, yaitu adalah sewa jangka panjang gitu dengan durasi 2 kali HGB. HGB kan maksimal sekarang 2 kali ya. 30 tahun ya. 30 tahun udah gitu boleh diperpanjang gitu ya. Jadi samanya 2 kali 30. Jadi kami sewa jangka panjang ke pemiliknya yang juga anggota koperasi selama 60 tahun. I see. Nah, tapi kalau orang sewa kan kerap kali bayar buka di depan ya. Betul. Nah, tapi dia kan nggak butuh punya uang banyak-banyak. Tetangganya dia itu dia menyewakan 200 juta tuh. Sebelahnya ada rumah sebelah dia tapi 200 juta dengan kondisi rumahnya 2 lantai baru dan segala macam ya. Dia nggak butuh 200 juta dikali 60 itu kan samanya 12 M juga kan jadinya. Dia nggak butuh uang itu, tapi dia bilang saya cuma butuh uang bulanan untuk hidup layak di Jakarta satu keluarga gitu. Nah itu lalu dihitung lah dan keluarlah angka berapa gitu ya, yang cukup besar juga sih. Tapi karena kita bayar bulanan dipotong lagi tuh per bulan, jadinya sangat rendah sekali gitu. Jadi saya tuh saya masih tetap bayar sewa gitu, sewa tanah ya selama 60 tahun itu kan. Itu sewa tanah saya itu dengan unit saya 90 meter persegi itu sekitar 700-800-an ribu. Wow. Sementara kos yang sebelah saya tuh ada kos-kosan apa 2 rumah lagi itu 4 juta gitu sebulan gitu. Wow, ini kosan dia ditambah coba 2,9 jutaan. Nah itu jadi uang yang saya keluarkan sampai ini nanti selama 60 tahun memang sekitar 700-an itu. Tapi memang 5 tahun sekali itu akan ditinjau ulang. Tapi juga kita kasih cap.
Jadi tidak boleh lebih dari inflasi sebesar berapa gitu. Karena kan sebenarnya dia cuma butuh untuk hidup bertahan dia tetap bisa jadi cukup makmur, cukup cuan dari situ. Cuma dia nggak akan bisa jadi taipan gitu lah. Betul. Dan memang dia udah sepakat dengan itu. Iya, dan dia juga nggak butuh untuk jadi taipan juga gitu. Dan orangnya tinggal di situ juga. Ya, orangnya tinggal di situ. Jadi di satu sisi ini juga menurut dia, karena dia tuh dia paling tua sih di antara kita semua. Jadi dia udah punya teman di masa tuanya, jadi nggak perlu kesepian atau gitu. Setahu rencana tata ruang Jakarta kan sudah ada zonasi tertentu Mbak. Ini area komersil, ini area untuk hunian gitu. Berarti yang si RDTR buat rumah flat ini khusus memang yang sudah zonasi hunian gitu ya? Enggak. Jadi di mana aja bisa. Oh, di mana aja bisa. Di mana aja bisa. Nanti yang menghalangi itu adalah ini ya. Jadi gini, kayak Matraman itu dia kalau secara RDTR itu boleh KLB koefisien lantai bangunan itu sampai 11 karena di sampingnya stasiun. Kalau misalnya 11 itu bukan 11. Intinya dia bisa sampai 17 lantai aja. Kalau misalnya dihitung dengan KLB-nya dia. Tapi begitu dia naik sampai itu, maka memang di situ zonasinya tuh udah campuran gitu loh. Nah, tapi ya begitu dia naik, dia tentu aja akhirnya ada biaya konstruksi yang lain ya, harus pasang lift lah apa segala macam. Nah itu nanti dia akhirnya dia memutuskan nggak mau maksimal gitu, buat apa juga gitu. Belum tentu otomatis jumlah unitnya lebih banyak, nanti juga dijualnya nyarinya orangnya lebih banyak lagi, nanti jadinya lebih kompleks crowded lagi dan segala macam. Nah itu dia juga nggak mau mencegah itu gitu. Nah jadi sebenarnya di mana aja asal dia lihat luas tanahnya gitu. Luas tanahnya misalnya minimal udah dikasih minimal ya. Ini bahkan salah satu pemilik tanahnya ada lagi yang datang ke kami, udah ketemu beberapa kali, itu di Tangsel Pondok Ranji, dia seberangnya stasiun Pondok Ranji gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu di Jakarta juga gitu. Walaupun apalagi di Tangsel itu kayaknya dia nggak ada tuh. Saya sendiri belum pernah baca ya detailnya secara detail ya. Cuma ini sebenarnya kalau dia bisa diterapkan sebenarnya bisa diterapkan di mana aja tanpa perlu RDTR itu. Cuma nantinya kalau untuk kasus yang kalau di Jakarta karena dia lebih detail aja, jadi mau nggak mau BPN kayak kami nih, kalau misalnya kita mau pecah-pecah sertifikatnya itu bisa karena dinyatakan bisa pertelaan gitu. I see. Kalau misalkan saya mencari lahan di Senopati gitu, ya kalau pemilik tanahnya mau ya monggo aja gitu. Ya mau dengan konsep ini gitu, dia nggak jual tanahnya. Kalau begitu jual kan harga unitnya naik semua kan. Soalnya saya suka ngeliat tuh ya, kayak misalkan di area tertentu gitu, banyak yang suka pasang pelang, area ini bukan khusus hunian. Terus kalau orang bangun berapa lantai lebih tinggi, tetangganya udah ribut gitu ya. Nah aku kebayang kalau tanahnya juga jenis tanahnya berarti terbatas ya. Kalau misalkan kayak yang rumah flat 1 ini kan dia di hook ya, sehingga ada area yang memang bebas gitu pandangannya gitu. Tapi kalau dia tanah yang di badan, apakah masih bisa dibangun rumah flat ini? Bisa. Jadi kiri kanan ada tetangga bisa. Jadi yang contohnya pengadegan itu malah pengadegan itu agak unik lahannya, kayak huruf L ini kayak gini tapi L-nya gendut gitu ya. Jadi ada satu yang kecil lalu gede gitu ya. Nah itu kita bikin courtyard. Tengah-tengah antara yang jadi ada dua blok bangunan ya, karena dia depannya lebih kecil, belakangnya jadi ada 2 blok bangunan lebih kecil, lalu tengahnya courtyard, baru blok bangunan lagi, belakangnya ada halaman lagi gitu loh. Makanya itu untuk menjamin cross ventilation juga, dan itu memungkinkan itu terjadi karena apa? Karena nggak ada parkir. Ya jadi parkirnya begitu dieliminasi semuanya ruang terbuka yang ada tuh untuk memaksimalkan udara masuk gitu. Udara masuk misalnya kita cuma butuh jarak bebas 4 meter. Kalau ada mobil di bawahnya kan jarak bebasnya jadi 6 meter. Jadi lebih besar lagi kan. Jadi kita bisa efisien sekaligus juga memastikan si
cross ventilationnya jalan gitu. Yang di Matraman dia tanahnya kan 700. Nah dia bentuknya persegi panjang. Nah itu lebih mudah cara desainnya. Nah, tapi karena dia bangun 2 tahap, tentu saja antara tahap 1 lalu belakangnya ada courtyard lagi, ada halaman lagi baru blok kedua gitu. I see. Berarti pada akhirnya dimanapun posisi tanahnya sebenarnya arsitektur bisa menyelesaikan problem ventilasi dan segala macam itu ya. Wow. Solid. Yang ngebangun siapa sih Mbak arsiteknya? Namanya Andesa. Itu dulu staf rujak juga. I see. Oke. Semua orang bisa melakukan ini Mbak dengan RDTR yang baru ini. Semua orang bisa, tapi biasanya belum tentu mau repot. Dan satu lagi yang ini yang bedain, nggak ada lawyernya. Kalau kami ada lawyernya, itu yang bikin semua perjanjian gitu. Perjanjian cukup banyak sih. Mulai ya supaya tenang semuanya. Benar-benar semuanya happy kan, dan banyak pihak yang terlibat kan. Iya. Menurut gue secara nggak langsung ya, rumah flat ini juga menemukan orang-orang yang satu value nggak sih Mbak? Minimal di beberapa poin satu mesti sabar. Iya, jadi sebenarnya ini ya nggak semuanya kenal. Oke. Jadi gini, pertama tuh yang calon penghuni pertama adalah yang punya tanah dan saya. Terus udah gitu pas COVID itu kan jadi tadinya cuma exercise design. Lalu akhirnya biasalah COVID itu kan membuat orang bekerja jadi efisien ya. Betul. Karena nggak terlihat di kayak buku contoh yang tadi kota-kota Indonesia 1700 halaman tuh selesai gara-gara COVID itu. Produk COVID ya. Iya, produk COVID. Tadinya lama banget dia tuh ngerjainnya. Nah, lalu yang ini juga sama gitu lah. Akhirnya udahlah selesai juga tuh desainnya. Nah, begitu selesai desainnya itu mudah menawarkan ke orang lain. Jadi satu teman kami berdua dia begitu lihat dan mungkin percaya sama kita juga gitu ya, dia langsung ikut gitu. Terus saya tawarkan ke adik saya yang memang dia lagi cari rumah di Indonesia gitu ya. Terus dia langsung oke. Terus dia tawarin ke temennya yang dia tahu juga lagi cari rumah di Indonesia. Ini dua orang ini orang yang ekspat gitu loh. Sebenarnya dia nggak perlu rumah tapi mereka karena sering kesini jadi tetap butuh rumah gitu. Nah yang satu ini oke juga gitu. Nah terus kita tawarin ke teman kita lagi yang lain. Dia oke juga. Nah lalu yang teman adik saya ini mendadak dia harus beli rumah di Amerika atau di mana lah. Terus jadi dia karena dia putusin ke Amerika gitu ya. Dia nggak jadi. Terus akhirnya kita nyari dalam waktu seminggu tuh. Yang tadi yang teman terakhir dia tawarkan ke partnernya dia. Dia oke. Kita nggak kenal tuh sama tuh. Jadi yang kenal cuma ini gitu. Cuma pada saat ketemu kita kasih tahu nanti kita nggak bawa mobil ya. Nanti kita nggak boleh ngerokok dalam unit ya. Gitu-gitu loh. Dan harus koperasi ya gitu ininya. Nah dia oke. Ya udah langsung cepet sih sebenarnya begitu tanah ada, begitu perkiraan harga ada, sama begitu desainnya selesai. Jadi orang bisa lihat visual ya. Itu cepet carinya. I see. Aduh, I wish I knew about this. Gitu. Saya pengen antri yang ukuran 70. Yang 70 bagus loh mesanin. Satunya view-nya ke St. Regis. Wah. Aduh, menarik. Nah, si koperasi ini wajib hadir ya kalau aku baca ya. Jadi bagian dari kenapa koperasi sebenarnya satu, setelah kita menghitung harus kalau pertelaan keluar duit segini, kalau tanahnya dijual keluar duit segini, tanahnya dibeli ulang keluar lagi bayar pajak lagi gitu dan segala macam. Karena akhirnya kita putuskan enggak kan, padahal walaupun itu bisa jadi opsi, SAM Sarusun gitu, tapi kita lalu pertanyaan kedua adalah apakah kalian butuh sertifikat gitu? Nggak butuh semuanya. Dan yang untung dari kami itu kami punya lawyer, ada 2 yang jadi penghuni. Nah, menurut kedua lawyer kami yang juga penghuni itu, dia bilang perjanjian antar pihak itu sama kuatnya dengan sertifikat. Karena dia
yang mengikat itu. Jadi kewajiban hukumnya sama gitu. Nah, paling orang butuh sertifikat tuh cuma karena nggak percaya gitu. Misalnya kita nggak percaya sama negara atau sama developer gitu ya. Sama developer pun kadang masih bisa didepak gitu kalau Jadi itu perlu sertifikat. Itu cukup perjanjian perjanjian antar pihak itu. Nah, lalu kepada pemilik tanahnya itu ada perjanjian kerjasama selama tadi 2 kali 30 itu bisa kalau kitanya mau repot ke BPN itu bisa berubah jadi HGB gitu. Iya, HGB bangunannya gitu. Tapi sama sih kita mau repot apa enggak gitu. Kalau misalnya kitanya nggak butuh memang dari awal nggak butuh sertifikat ya kita nggak ini. Lalu di perjanjian pertanahannya itu dengan pemilik tanah memang pemilik tanah dilarang menjaminkan tanahnya gitu. Jadi kalau bahasanya orang sertifikatnya nggak boleh disekolahin gitu. Iya, jadi ada itu. Jadi itu untuk ketenangan bersama gitu. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu sih ya. Dan koperasi ini sebenarnya bisa PT, bisa nggak mesti badan usaha lain gitu. Cuma kenapa koperasi? Karena semangatnya koperasi itu adalah bersama-sama gitu. Kalau misalnya PT nanti dihitung dari berapa persen saham kan kalau ini enggak sih, kami akhirnya memilih koperasi gitu. Oke, menarik. Wow. Kalau mau nanti kami kan baru meluncurkan 2. Rencana di mana aku? Jadi kami sebenarnya nggak launching atau apa ya. Tapi ada orang yang sering tanya-tanya. Akhirnya ya udahlah kita kumpulin dulu minatnya, kita bagi 2 antara pemilik tanah sama calon penghuni gitu ya. Yang pemilik tanah tuh yang serius datang ke kami dengan benar punya tanah itu sampai hari ini total ada 6 yang udah kami sanggup garap gitu ya. Karena kami ini kan jadi masih setengah pro bono ya. Betul. Itu 2 yang lumayan advance sampai udah jadi bentuk tanah dan segala macam, 2 yang masih proses gitu. Lalu masih ada lagi 7 ada lagi 3 yang di pipeline gitu ya. Nah, yang kemarin kami luncurkan itu yang di Matraman, samping persis atau depan persis stasiun Matraman. Satunya lagi di Pengadegan Kalibata. Nah itu namanya jalannya Perdatam sih. Sisi kanannya perumahan DPR gitu ya. Jadi dan di situ ada Jaklingko yang lewat, mikrotrans lewat untuk pergi ke stasiun Kalibata gitu. Nah jadi semuanya deket transit semua. Nah keduanya tapi tanahnya lebih besar gitu. Jadi yang satu yang waktu itu kami launching tanggal 31 Mei yang Matraman itu tanahnya 700-an. Tapi itu nggak akan dibangun di satu tahap, jadi dibagi 2, tahap 1, tahap 2, total unit pertamanya kalau nggak salah 15 unit gitu yang di stasiun Matraman, yang di Perdatam itu Pengadegan Kalibata itu dia sebenarnya bisa 19 unit, tapi dia akan ngurangin sih jumlah unitnya jadi supaya nggak terlalu banyak gitu. Gitu. Itu nanti unitnya tuh 40, 60, 80. Antri. Dia kayaknya cocok nih Matraman nih, dekat sama toko buku ya. Ada Gramedia baru tuh di Matraman. Mungkin sekalian juga ya aku pakai podcast ini kesempatan buat ngebuka buat teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini juga bisa ngebantu. Karena sih juga saya ngerasa banyak sekali tanah yang idle di Jakarta gitu. Mungkin ada yang deket duku atas lagi. Ayo bangun lagi, saya ikutan. Ada. Oke. Saya antrian duku atas. Gak apa-apa, agak lama saya tunggu. Jadi gini sederhananya ya. Jadi tanah di belakang jalan di belakang kita itu banyak banget yang dijual. Dari kami mulai ngerencanain konstruksi sampai jadi itu tanahnya nggak ada yang laku. Ada 7 tanah yang tanah bangun, ada 7 rumah dijual. Malah nambah jadi 8 yang dijual. Maksudnya nggak ada yang laku gitu loh. Itu kan ya sekarang lagi istilahnya kalau anak zaman sekarang indis ekonomi. Nggak cuma itu, nggak cuma soal indis ekonomi aja. Kan makin mahal harganya, orang yang bisa akses kan cuma makin sedikit. Dan orang yang ini kan sudah punya rumah banyak banget gitu loh. Buat apa dia punya rumah lagi di apalah atau di mana lah gitu. Jadi makin sedikit lagi gitu. Jadi marketnya nggak match gitu. Nah ini karena
ini jadinya ngebantu orang yang datang ke kami semuanya sama kok. Dia mau jual tapi nggak laku-laku semuanya, alasannya begitu semua. Bukan karena mereka ini ya peduli dengan nasib Gen MC yang nggak punya ruang, enggak, semuanya sama gitu. Fair-fairan aja, gue mau jual nggak laku. Dan tapi kita mereka nggak butuh duit amat yang harus kejual sekarang gitu. Tapi ya, maksudnya mereka ngejual itu karena bete sama harus bayar PBB, harus ngurus. Nanti kalau misalnya makin semak belukar kayak gimana, jadi mereka nggak mau repot, makanya dia lebih pilih jual. Tapi begitu ada opsi ini, oh ya udah ini aja gitu toh, dia nggak kehilangan asetnya. Nah lalu yang kedua dia jadi aset aktif ya. Minimal menghasilkan lah. Iya. Nah terus bayar pajaknya jadi turun kan, dia nggak mesti bayar pajak sendirian. Cara bayar pajaknya di share sama rame-rame gitu. Wow. Oke, boleh ya Mbak. Saya antri yang duku atas keluarga lagi. Satu yang menurutku nggak banyak orang secara penghuni ya, yang nggak banyak orang mungkin akan bisa terima ini dengan mudah adalah saya ngerasa di circle saya pun cukup sedikit orang yang bisa menerima. Ya udah, sebenarnya lebih enak kita tuh naik public transport dan jalan kaki. Entah kenapa memang mungkin desain kota ini yang bikin kita mau nggak mau harus punya kendaraan, minimal mobil. Saya kalau main ke kawasan, kebetulan keluarga tipikal Cindo ya, Cindo Jakarta Utara, tinggal di Pik. Tuh kalau pagi-pagi anak sekolah, itu antrian masuk sekolah aja tuh berapa banyak mobil tuh, yang harus dituruninnya di drop off di lobby kan. Sebenarnya menurutku kan ada yang lu tinggalnya cuma di komplek belakang bro, kenapa nggak lu jalan kaki aja gitu kan? Tapi sepertinya menjadi sebuah kebutuhan banget. Sementara buat saya sama istri kebetulan istri sempat kerja di Singapura. Dan buat saya itu nikmat banget kalau saya bisa nambah jumlah step. Setiap pagi kerja pulang tuh tahu-tahu udah 10.000 aja. Nggak perlu usaha, jadi sehat dengan sendirinya gitu. Tapi salah satu yang bikin susah ya itu ya, keharusan bahwa mobil mungkin. Oke lah, saya bisa paham gitu ya. Tapi yang kedua adalah keharusan sertifikat. Kayaknya orang sangat zaman dulu kayak pokoknya harus punya ini kan, diajarin sama orang tua gitu ya. Mungkin itu juga yang bikin jadi susah kali ya. Orang tua saya juga pada saat tahu saya mau beli rumah ini, adik saya juga ikutan gitu ya. Dia juga nanya sertifikatnya apa, sertifikatnya apa gitu. Ya kalau saya jawab, ya kalau mau diurusin, kalau kitanya niat bisa jadi unitnya bisa jadi SKBG Sarusun, bangunannya HGB. Cuma masalahnya kita kayaknya nggak niat. Maksudnya kita, nah tapi ya mereka akhirnya ya udahlah ini duit lu lah gitu. Dia kayak ya udahlah, jadi mereka cuma takut kitanya kena tipu lah atau apa. Terus saya kasih side eye, yang ngembangin saya sendiri gitu loh, maksudnya masa menipu diri sendiri gitu, atau menipu adik sendiri gitu kan. Ya udah begitu jadi ya mereka happy gitu loh. Malah adik saya, jadi ada satu kelemahan rumah flat ini, dia harus dibayar lunas sesuai dengan konstruksi. Oh iya, biaya pembangunannya. Biaya pembangunannya. Nah, oke, kita udah eliminasi biaya tanah ya. Tetap aja ada misalnya bangun dengan bangun kan macam-macam ya. Betul. Tapi begitu dia udah 4 lantai, kayaknya minimal banget tuh secara konstruksi sekitar 5 juta dengan kualitas yang cukup baik gitu ya, sampai tak terhingga gitu ya, tergantung kamu mau pakai apa kan. Nah berarti tapi kan mau nggak mau harus dibayar sesuai dengan terminnya kontraktor. Betul. Gitu. Saya sih saat ini melihatnya itu satu-satunya kelemahan rumah flat ini, karena nggak semua orang punya tabungan yang cukup kan. Ibaratnya gitu. Cash untuk setahun ke depan kan, karena harus bayar bertahap. Harus bayar kontraktor. Tapi kita juga udah pecahin sih, udah ada solusinya. Walaupun kita nggak terlalu mengharapkan mengambil solusi itu. Jadi sebaiknya tetap orang yang rumah flat ini dia antara punya tabungan yang minimal bisa mengcover 60% biaya konstruksi di muka gitu ya. Sisanya itu memang bisa dicari gitu. Nah, salah satu penghuninya itu mendadak dia
proyeksi finansialnya tidak seperti yang dia rencanakan ya. Dia harus ada pengeluaran yang sangat besar yang akhirnya uang tabungan yang dia alokasikan untuk rumah flat ini kealihkan ke yang itu gitu. Nah, dia kekurangan 400 juta untuk konstruksi. Untuk bagiannya dia karena unit dia agak besar. Nah, lalu yang kita lakukan adalah karena itu kan jadi kita udah berkoperasi kan ya. Nah, ini juga salah satu manfaatnya berkoperasi. Daripada nih teman kita ini akhirnya harus cari pinjaman ke bank. Betul. Yang bunganya tadi katanya floating berapa persen berapa belas persen. Nah, akhirnya itu kita serap kekurangan dia itu sebagai koperasi. Nah, lalu koperasi kan ya kalau kitanya pas duitnya banyak, tapi kita juga sama berdarah juga nih ngeluarin duit cukup banyak kan untuk konstruksi. Nah, yang akhirnya yang kita lakukan adalah mencari investor. Nah, ya, investornya termasuk adik saya yang lain. Untuk ini manfaat banyak anak banyak rezeki lah. Adik saya yang lain, lalu ada koperasi Kampung Susun Akuarium. Dia juga jadi investor karena dia ekonominya cukup berhasil. Lalu ada 4 orang lagi yang menjadi investor individu. Jadi total ada 6 investor untuk mengcover. Jadi kita jual kayak jual sun itu loh. Yang jual sun berapa sih minimal 2 juta ya. Ini minimal 25 juta. 25 juta. Dengan pengembalian tertentu. Nah, pengembaliannya itu setara sun. Tapi kan yang ini tetap kalau misalnya dia harus balikin 6,5% dibagi 5 tahun, itu kan 5 tahun ya tadi ya. Dia habis gajinya gitu loh. Nah, akhirnya kita perpanjang dia utangnya jadi 13 tahun, tapi diserap koperasi. Lalu dia bunganya beda 7,5% flat. Lebih panjang. Lebih panjang 7,5%. Jadi setelah jadi saat ini pengembalian ke investor itu dibagi sesuai dengan porsi meter perseginya kita. Jadi misalnya saya harus nambah 700 sekian atau berapa tiap bulan untuk demi si investor ini, untuk pengembalian ke investor. Tapi nanti kalau udah selesai 5 tahun kan selesai nih, beres sama investor. Masih ada 8 tahun sama ini kan. Ini kita menikmati returnnya. Gitu. Nah, jadi buat si teman kami itu sangat cicilan yang sangat murah sekali. Wow. Yang si investor happy, duitnya 6,5% gitu 5 tahun kelihatan gitu ya. Ya udah semua happy gitu. Gitu. Tapi kita memang nggak terlalu kalau misalnya semuanya mau kayak gini semua ya setengah mati cari investornya susah gitu loh. Oke, kita coba breakdown ya Mbak. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau terlibat di rumah flat berikutnya gitu. Anggap kita ngambil size yang terbesar dulu. Jadi kita bisa hitung kira-kira orang perlu nyiapin dana berapa. Tadi kan sewanya 2 kali HGB tuh. Dan 90 meter persegi ya unitnya Mbak Elisa itu sekitar berapa tadi? 700.000 ya. Biaya bangunnya berapa Mbak di atas itu? Ini untuk satu unit yang Mbak aja. Saya tuh habis sekitar 790-an Pak gitu ya. 790-an udah sama arsitek. Nggak termasuk interior ya tapinya ya. Betul. Nggak termasuk interior ya gitu. Berarti kita terima dalam kondisi sudah ada keramik dan cat gitu, tapi interior tambah sendiri gitu ya. Ya, jadi yang sudah selesai semua tuh kamar mandi aja. Ya, yang lainnya pintu tentu. Jadi interior maksudnya furniture nggak ada aja. Furniture nggak ada. Oke. Kalau misalnya ada yang berminat, saya mau ya bikin interior saya dalam artian keramiknya saya beda sendiri, itu bisa dihitungkan gitu ya? Bisa. Jadi itu mah agak repot aja kerja buat si kontraktornya gitu. Nah itu bisa dan jadi kontraktornya waktu itu memilihkan yang range-nya sama gitu. I see. Jadi kalau beli banyak juga bisa dapat. Iya, bisa banyak diskon. Iya, make sense. Habis itu mau tak-atik sendiri silahkan lah ya. Oke. Berarti unitnya sewa, biaya bangun, ada biaya apa lagi Mak kira-kira? Izin dan segala macam? Izin sih sebenarnya nggak terlalu besar ya. Paling notaris juga nggak terlalu besar. Maksudnya notaris tuh biaya notaris kayaknya sekitar 10 jutaan dengan segala macam ininya ya. Itu juga dibagi rame-rame ya? Iya, dibagi rame-rame. Izin juga kalau nggak salah nggak terlalu mahal, nggak sampai kayaknya cuma 3 juta atau apa seingat saya. Itu maksudnya resmi ke Pemprov DKI ya.
Apalagi Biaya apa ya? lagi, Mbak? Kalau yang biaya bulanan itu kan yang sudah pasti ada maintenance. Betul. Maintenance-nya ada dua macam kan, maintenance sama sinking fund. Iya. Jadi sinking fund itu untuk kita persiapan nabung kalau ada perbaikan besar. Nah, yang maintenance ini 1% nih biasa sinking fund. Kayak beda-beda apartemen. sih. Beda-beda. Ini ditetapkan sendiri. Ini kita tetapin sendiri, ngitung. Cuma sinking fund-nya sekarang belum diberlakukan karena kita kan pertimbangannya bangunannya masih baru. Nanti setelah 1 tahun kemudian, ini belum disepakati sih. Ada yang minta setahun, ada yang minta 6 bulan gitu loh. Nanti musyawarah lah ya. Musyawarah lagi gitu. Udah ini udah oke kan, ekonominya ya udah kita melakukan sinking fund-nya. Tapi sinking fund waktu itu kita hitung juga nggak terlalu besar sih. Satu unit kecil tuh sekitar 100 ribuan gitu. Lalu ada simpanan wajib koperasi yang kecil lah, cuma 50.000 per orang gitu ya. Itu wajib maksudnya di koperasi memang ada itu gitu. Ada sistem itu. Terus maintenance sama ini listrik kan masing-masing token sama air, karena airnya itu masih 1 meter, lalu kita bagi ada meteran sendiri-sendiri di unitnya. Ada master meternya yang ke pumpnya. Nah itu kita bagi berdasarkan itu. Tapi air juga kecil sih, saya bayar air 20.000 sebulan. Listrik juga reasonable lah ya harusnya. Listrik reasonable karena semua alatnya kan kebanyakan baru, jadinya kan yang hemat energi. Berarti harus ada orang yang full time mengelola ini ya, Mbak? Maksudnya secara manajemennya di belakang. Jadi sayangnya koperasi itu ada minimal punya 3 ya, ketua, sekretaris, bendahara. Cuma yang namanya ketua ini bukan berarti nyuruh-nyuruh ya. Ketua ini yang kerja sayangnya. Cuma nanti setelah kita punya rumah flat yang setelah ngembangin rumah flat kedua dan ketiga, ini nggak masuk akal. Kalau misalnya kayak model kita nih. Ini nanti yang kedua dan ketiga kita yang udah bilang nih, ini kayaknya nanti kita bisa bikin satu manajemen yang sama. Karena tuh kalau mereka juga setuju koperasi gitu loh. Kalau ya udah, daripada kayak gitu, daripada kamu hire orang lagi, mesti UMR lagi, UMR Jakarta mahal. Mendingan 1-2 orang tapi mengurus 3 properti ini gitu. Nah ya, jadi nanti kedepannya akan seperti itu sih. Dan dengan biaya operasional itu dibagi rata ke seluruh penghuni di tiga rumah flat ini gitu. Oke. Jadi teman-teman kebayang ya kira-kira berapa dana yang teman-teman siapkan kalau misalkan mau ikut terlibat di yang Matraman dan di Kalibata gitu. Udah ada perkiranya sih. Ada perkiranya ya. Kalau tertarik bisa nge-reach out ke Rujak atau ke udah ada Instagram page-nya nih. Belum. Ya inilah akibat setengah pro bono ini. Setengah pro bono. Sebenarnya kedepannya memang itu jadi bisnis, salah satu bisnisnya koperasi ya. Jadi bukannya si Rujak tuh kan kita koperasi juga. Nah sementara ini bisa kirim email ke info@rujak.org. Nah, kalau misalnya mau tahu kira-kira harganya di luar harga tanah ya, tapi harga tanahnya kemarin kita hitung untuk yang keduanya kebetulan udah kasih tahu saya mau tanahnya sewanya segini dan segini. Itu juga nggak terlalu mahal, sama sekitar jatuhnya 600-700an sebulan. Iya. Nah, untuk unit yang kurang lebih waktu itu 80 ya. Nah, harga unitnya, nah sementara ini karena masih komersialnya, pembangunan komersialnya itu ditanggung sama calon penghuni, itu masuk ke situ gitu. Nah, itu kurang lebih jatuhnya di 10 juta per meter persegi. Jadi kalau 40 juta, kalau 40 meter persegi jadi 400. Kalau itu juga karena ada ininya, ada non sellable-nya juga ditanggung mereka juga ya. Lalu kalau 60 ya dan 100, 80 800. Nah, tapi kalau misalnya ternyata di tengah jalan ada yang Indomaret mau sewa gitu atau siapalah, ya berarti kan otomatis dihilangkan itunya, masuk ke si yang retail gitu. Gitu. I see. Thank you for sharing that. Jadi bisa ke info@rujak.org ya. ORG teman-teman, jangan ORK ntar nggak nyampe. Oke. Wow, menarik sekali. Kalau nggak salah ada juga pasal yang menentukan bahwa unit yang dimiliki sekarang tuh nggak boleh dijual dalam kurun waktu tertentu ya, Mbak? Iya, jadi ini kan sebenarnya
berangkat dari pemahaman rumah itu bukan alat investasi, tapi rumah tinggal gitu kan, tempat tinggal. Jadi kita mengurangi kebiasaan investasi itu dengan membatasi kapan dia bisa jual gitu. Ini sebenarnya sama kayak HDB Singapura kan kayak gitu ya. Betul. Ada batas kalau misalnya mau mengalihkan dia batasnya 5 tahun baru boleh dialihkan gitu. Dan dialihkannya tuh juga nggak boleh dia langsung cari orang sendiri, tapi dia dikembalikan ke koperasi, lalu koperasi yang men-screening orang yang berikutnya. Oh, itu wajib. Iya. Wajib, belum tentu cocok sama yang lain, yang lain. Iya, nah itu nanti pemilik yang lama dia nggak rugi lah gitu, tapi nggak bisa untung tinggi senin harga naik gitu loh. Jadi akan dihitung sesuai inflasi gitu, misalnya sesuai bunga BI gitu. Nah itu yang akan dihitung gitu. Ya ibaratnya ya ini memang karena ada unsur, menurutku masih ada unsur pro bono yang lumayan besar di sini ya, karena bisa dapat hunian yang menurutku sangat masuk akal dengan harga reasonable, bulanannya juga masuk akal banget, mungkin masuk ke kategori ringan mungkin beberapa. Di tengah kota, ya jangan dibuat dicuanin lagi juga gitu. Udah dapat benefit banyak dari sini gitu kan. Ya saya ngerti banget sih. Tapi buatku 400-600 juta kan juga bukan harga yang murah ya. Tapi pas di tengah memang gitu. Iya. Karena itu kami ngelihat orang kan kalau mau beli rumah di mana namanya kayak di Serpong atau di apa, dia kan harus sedia DP kan. Betul. DP-nya pun pasti segituan juga. Kalau misalnya rumahnya harganya 2M gitu, siapa tahu dia sanggup beli 2M kan dia harus sedia DP 20% minimal. Betul. Kan 400. Betul. Berarti minimal dia udah punya tabungan segitu gitu. Nah sekarang kan tinggal pertanyaannya, dia bisa bikin cost benefit analysis nggak? Kalau saya di Serpong oke lah, saya dapat sertifikat yang selembar kertas itu gitu, tapi saya harus ini, atau ya ini dengan yang seperti ini saya nggak butuh sertifikat, saya nggak butuh karena biasanya kan nggak semua orang juga butuh mensekolahkan sertifikatnya gitu. Oke. Thank you banget. Menurutku dari obrolan ini jadi ngelihat bahwa sebenarnya kalau tadi kita mau capek, kita mau mengusahakan, bisa kita mencari solusi ya. Tapi ya juga mungkin melihat realita, harus ada orang, menurutku harus orang yang cukup baik juga untuk tanahnya mau dimanfaatkan dengan kesempatan seperti ini. Mungkin nggak semua orang mau gitu ya. Mungkin orang lebih banyak yang mau cari cuan cepat langsung udah hard cash di depan gitu. Jadi it's a win-win sih menurutku kalau bisa ketemu yang ini. Jadi thank you banget udah memberikan kita generasi yang udah mulai hopeless nih. Wah kayaknya nggak ada solusi, ternyata ada ini gitu. Mungkin terakhir, karena aku ngerasa Rujak juga kehadirannya perlu ya. Aku akan tutup dengan ini sih. Kalau misalkan Rujak sekarang ngelihat Jakarta, kalau bisa mengajukan 1 atau 2 policies yang akan sangat ngebantu sekali. Of course masalah kita soal macet dan banjir, kira-kira apa Mbak? Kalau misalnya dikaitkan sama yang obrolan hari ini, sebenarnya saya pingin sekali ada lembaga kayak BUMD, kayak Transjakarta yang ngelola perumahan ini gitu. Termasuk ngebantu pendanaannya dan pembiayaan. Pendanaan tuh maksudnya bisa aja kasih hibah gitu ya. Hibah karena dia mau ngebantu meningkatkan densitas gitu. Lalu pembiayaan kalau misalnya ada yang kekurangan kayak tadi gitu loh. Dan ini kan orang-orang yang pasti bayar gitu loh, jarang gagal karena mereka biasanya punya kerjaan formal kan. Betul. Nah itu dan kalaupun amit-amit gagal bayar kan masuk lagi ke koperasi gitu kan, jadi nggak kehilangan apa-apa gitu. Jadi itu sih kalau ini kan semua sekarang saat ini hampir murni usaha sendiri semua ya. Betul. Kita cuma terbantukan sama RDTR itu yang memang advokasi masyarakat sipil juga gitu. Jadi kalau misalnya bisa berharap pemerintah, ya itu dia perlu ada lembaga itu gitu. Oke, itu aja udah membantu banget ya pasti ya. Oke, siap. Thank you banget Mbak El buat kehadirannya hari ini. Teman-teman please appreciate if you find this helpful, bisa lo bagikan di sosmed, bisa colek Rujak, ada ya Instagramnya ya? Ada. Atau colek Mbak Elisa di Twitter. Tapi saya lupa namanya Rujak apa ya? Dicari Rujak aja pasti. Acus atau apalah.
Iya. Ada last message Mbak Elisa yang pengen disampaikan ke teman-teman pendengar usia 25-35 ini. Ya 25-35 ya apa ya kalau misalnya berminat dengan hunian ini sebenarnya nggak perlu khawatir juga karena jalan paling susahnya tuh udah dibukakan sama rumah flat yang pertama gitu. Kita udah tahu know how-nya. Betul. Gitu. Jadi ya jangan khawatir gitu, dan zaman juga udah berubah gitu. Zaman udah berubah, nggak sama seperti zaman orang tua kamu yang dulu gitu. Iya. Jadi bisa diadopsi ya cara-cara baru ini ya. Alright. Thank you. That's it teman-teman. Sampai ketemu di Underdog Podcast berikutnya. Jangan sampai satu hal baik ini berhenti di lo. Yuk kita sama-sama gaungkan supaya satu pintu kebaikan bisa ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Ramein episode ini di sosmed lo, tag teman-teman lo, tag gua. Mari kita support sesama Underdogs.